Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 9, bertemu lagi dengan Bu Dinar. Dan di sini kita akan melanjutkan dalam membahas teks yang ketiga, yaitu teks cerita pendek. Dan di video pembelajaran kali ini kita akan meneruskan materi yang sudah kalian simak sebelumnya, yaitu tentang teks cerita pendek, dan sekarang kita akan belajar bersama-sama mengenai struktur dan juga kaidah kebahasaan dari teks cerita pendek ya. Oke, untuk yang pertama adalah struktur dari teks cerpen. Nah, kalau struktur dari teks cerpen itu sebenarnya kurang lebih sama dengan struktur dari teks cerita narasi yang lainnya. Hanya saja di sini bedanya kalau teks cerita fantasi itu hanya orientasi, komplikasi dan juga resolusi. Di dalam teks cerita pendek itu ada yang namanya rangkaian peristiwa setelah orientasi. Bedanya apa sih? Yuk kita sama-sama simak penjelasan dari Bu Dinar. Jadi yang pertama itu strukturnya sama ya, yaitu orientasi. Orientasi itu adalah tahap pengenalan cerita. Seperti yang sudah Bu Dinar jelaskan juga kemarin di video pembelajaran sebelumnya, di rangkaian peristiwa pada alur itu kan juga ada orientasi atau pengenalan cerita. Dan pengenalan cerita itu ada 3 hal. Bisa pengenalan tokohnya, bisa pengenalan latarnya, atau juga pengenalan konfliknya. Nah, setelah orientasi itu muncul rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa ini maksudnya adalah ketika muncul sebuah konflik hingga konflik itu membentuk suatu rangkaian peristiwa atau rangkaian masalah. Jadi sebenarnya struktur itu mengacu pada rangkaian peristiwa pada alur. Hanya saja penamaannya yang berbeda gitu ya. Jadi setelah pengenalan cerita itu ada rangkaian peristiwa di mana sudah mulai muncul konflik hingga konflik-konflik tersebut membuat sebuah rangkaian dari sebuah peristiwa atau masalah. Nah, setelah rangkaian peristiwa itu ada yang namanya komplikasi. Nah, komplikasi di sini adalah maksudnya adalah di tahap klimaks. Jadi masalah-masalah yang tadi ada di rangkaian peristiwa itu mencapai titik puncaknya. Nah, titik puncak tersebut dinamakan sebuah komplikasi. Jadi ketika masalah mencapai klimaks itu adalah komplikasinya. Gitu ya, kalau di sebuah teks cerita pendek. Kemudian sama diakhiri juga dengan resolusi atau penyelesaian masalah yang ada. Jadi struktur dari teks cerita pendek itu ada 4, yang biasanya teks cerita narasi biasa hanya ada 3, ini ada 4, ada orientasi, kemudian ada rangkaian peristiwa, ada komplikasi, dan juga terakhir ada resolusi. Nah, kalau kita buat atau bentuk bagan strukturnya akan seperti ini. Ini kan juga sama dengan bagan dari rangkaian alur atau rangkaian peristiwa pada alur ya. Mulai dengan orientasi, kemudian ada rangkaian peristiwa di sini, kemudian pada saat mencapai klimaks itu adalah namanya komplikasi. Kemudian ketika masalah tersebut atau komplikasi tersebut selesai, di sana ada yang namanya resolusi, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah kebahasaannya. Di dalam teks cerpen tentunya juga memuat ciri bahasa agar bisa kita ketahui dan lebih mudah ketika kita memahami sebuah teks cerita pendek. Yang pertama, di dalam sebuah cerpen itu biasanya menggunakan sudut pandang orang pertama, yaitu ada aku, ada saya dan sebagainya, ataupun orang ketiga ya, dia, seperti yang sudah Bu Dinar jelaskan kemarin di unsur pembangun yang terakhir, yaitu sudut pandang. Kemudian yang kedua adalah menggunakan dialog atau kalimat langsung. Kenapa? Karena ini adalah sebuah cerita. Jadi seorang tokoh, mohon maaf, pasti dia akan mengutarakan sesuatu atau berujar. Nah, ujaran-ujaran tersebut harus kalian tuliskan menjadi sebuah dialog atau kalimat langsung di sana ya. Jangan lupa yang namanya kalimat langsung cirinya adalah diapit dengan tanda petik ya. Kemudian selanjutnya menggunakan kata khusus dan kata emotif. Kenapa harus menggunakan kata khusus dan kata emotif? Ya, karena di sana kata khusus dan kata emotif itu kan juga ciri kebahasan dari sebuah teks deskripsi. Nah, di dalam teks cerpen itu juga harus
mendeskripsikan sedetail-detailnya dari apa yang kita ceritakan. Tujuannya apa? Agar apa yang kita ceritakan itu terkesan lebih real atau lebih nyata. Maka dari itu dibutuhkan kata khusus agar imajinasi dari pembaca atau pendengar dari cerita kita itu bisa setidaknya tidak begitu jauh dengan apa yang kita bayangkan. Dan kata emotif itu adalah kata yang menggugah perasaan kita, pakai kata sangat, sungguh, amat, dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian menggunakan kalimat retoris. Nah, kalau ada yang belum tahu atau lupa, kalimat retoris itu adalah kalimat tanya, biasanya kalimat tanya ya, namanya retoris itu kalimat tanya yang tidak membutuhkan sebuah jawaban. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk lebih komunikatif saja dengan pembaca. Contohnya, apakah kalian sudah pernah mendengar legenda dari Sulawesi Tenggara, misalnya seperti itu? Itu kan tidak membutuhkan jawaban dari si pembaca atau penulis, tapi di sana dibubuhkan sebuah kalimat retoris agar apa? Agar bisa lebih interaktif dengan si pembaca. Kemudian selanjutnya menggunakan majas. Masih ingat ya, majas itu adalah kalimat yang memiliki makna tidak sebenarnya. Nah, di dalam teks cerpen biasanya majas yang digunakan adalah 3 majas. Yang pertama adalah simile. Simile itu adalah majas perbandingan langsung. Jadi langsung dibandingkan, maknanya denotatif ya. Di sana cirinya itu ada kata bagai, seperti, bak, laksana. Nah, seperti itu. Jadi contohnya misalnya wanita itu sangat cantik seperti Dewi apa misalnya. Nah, itu kan berarti perbandingannya langsung, membandingkan antara si wanita cantik itu dengan Dewi apa misalnya gitu ya. Nah, yang kedua itu adalah metafora. Nah, kalau metafora itu adalah majas perbandingan tak langsung. Kalau tadi langsung, kalau ini tak langsung. Jadi maknanya adalah konotatif atau makna yang tidak sebenarnya. Jadi tidak langsung. Contohnya pakai ungkapan hati batu, keras kepala, kemudian tak panjang tangan. Nah, seperti itu. Itu kan bukan berarti hatinya batu kan? Itu tapi kan ada ungkapan-ungkapan tersendiri di sana. Jadi membandingkan secara tidak langsung, membandingkan dengan batunya yang keras, hatinya yang keras seperti batu. Padahal kan maksudnya adalah dia bertekad kuat gitu kan. Terus keras kepala. Jadi kalau sudah punya pemikiran itu tidak mudah digoyangkan, misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah majas yang sudah sering kalian kenal ya, yaitu majas personifikasi dari kata person, yaitu benda hidup ya, person manusia. Jadi di sana majas personifikasi adalah benda mati yang dianggap seperti makhluk hidup. Jadi ada benda mati tapi seolah-olah kalian ngomongnya itu dia itu bisa melakukan seperti manusia atau makhluk hidup. Contohnya apa? Ketika angin membelai seluruh tubuhku di malam itu. Nah, itu kan berarti kan si angin seolah-olah punya tangan yang bisa membelai tubuh si penceritanya atau si aku gitu ya. Itu contohnya. Nah, itu adalah struktur dan juga kaidah kebahasaan dari teks cerita pendek. Mungkin itu untuk materi kita di teks cerpen. Kemarin kalian sudah belajar tentang teori sebelumnya dan sekarang sudah ke struktur dan juga kaidah kebahasaan. Kalau masih ada yang dibingungkan, silakan bisa komen di kolom komentar di bawah ini atau langsung ditanyakan ke Bu Dinar di grup daring masing-masing kelas. Seperti itu ya. Terima kasih untuk video pembelajaran pada kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Bu Dinar harap kalian benar-benar paham karena ini juga akan masuk ke materi penilaian tengah semester yang akan dilaksanakan sesegera mungkin gitu ya. Jadi kalau ada yang tidak paham atau yang masih dibingungkan, silakan langsung tanya langsung ke Bu Dinar melalui grup daring masing-masing kelas. Oke, terima kasih untuk video pembelajaran pada kali ini.
Sampai bertemu di video-video pembelajaran selanjutnya. Bu Dinar akhiri, mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.